Salam, kita bersyukur kita bisa bertemu kembali pada saat ini saudaraku. Hari-hari terus kita lalui dengan sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan selalu bersama dengan kita. Kalau hari ini kita bisa ada, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Hari ini saya mau share kepada kita firman Tuhan, karena besok kita akan masuki memperingati bagaimana kematian Kristus. Dalam Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat 46. Itu perikopnya di Taman Getsemani. Jadi saya berikan firman Tuhan kepada kita malam hari ini saudaraku. Level doa. Kita melihat ada satu pergumulan yang dialami oleh Tuhan Yesus setelah dia mengadakan perjamuan malam. Lalu dia membawa murid-muridnya ke satu taman, namanya Taman Getsemani. Taman Getsemani ada di bawah bukit Zaitun. Ya, itu arti Getsemani itu adalah penggilingan atau pemerasan. Jadi buah zaitun itu diperas untuk menghasilkan satu minyak yang baik. Jadi satu proses. Di Getsemani lah diproses, digiling, diperas sampai bisa bermanfaat minyak zaitun itu. Saudaraku, pada saat itu kita akan melihat malam hari ini apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Saat itu Yesus melihat ada satu penderitaan yang dia harus alami. Kalau kita melihat bagaimana Yesus, saudaraku, menyelamatkan dunia ini, mulai dari manusia pertama jatuh ke dalam dosa dan manusia ada di bawah kutuk dosa, maka ada satu misi yang besar yang Tuhan mau kerjakan untuk seisi dunia ini. Dia datang ke dalam dunia, dia mengerjakan misi yang besar. Untuk mengerjakan misi yang besar perlu pengorbanan yang besar. Lalu Yesus membawa murid-muridnya ke sana dan dikatakan saudaraku di ayat 40, setelah tiba di tempat itu di Taman Getsemani, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Berdoa. Jadi Taman Getsemani yang mereka lakukan, Yesus lakukan adalah berdoa. Level doa. Yang pertama dia katakan di ayat 41, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Ia berlutut dan berdoa. Tahap pertama yang Yesus lakukan, ia berlutut dan berdoa. Lalu dia berkata begini, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saudaraku, yang pertama dia datang, dia berdoa, berlutut dan berdoa. Itu level yang baik saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan kita berdoa. Zaman-zaman ini kita melihat ada satu penderitaan yang besar yang dialami oleh seluruh dunia. Semua kita, saya yakin, sudah berdoa menghadapi ini. Kita sudah berdoa. Tetapi kalau kita melihat setelah itu saudaraku, maka dikatakan di ayat 43, setelah Yesus berdoa dikatakan maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Waktu kita berdoa maka ada satu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada penderitaan, ada pengorbanan yang besar. Saya mau katakan saudaraku, Bukit Tengkorak adalah eksekusi. Tetapi yang menentukan eksekusi penyaliban Yesus adalah di malam itu, Taman Getsemani. Dia berserah, dia menyerahkan dirinya saudaraku. Yesus tetap hebat. Waktu dia ditangkap, kalau kita baca dalam Injil saudaraku, orang-orang prajurit semua rebah. Maka waktu Petrus memotong telinga Markus, Yesus mengambil telinga itu dan dilengketkan kembali. Dia memiliki kuasa, tetapi dia menyerahkan dirinya. Yang kedua, bagaimana sifat doa, level doa saudaraku. Tadi dia berlutut dan berdoa, itu bagus, itu level kita saudaraku. Jadi katakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Yang kedua, kita mulai dengan doa kita, berlutut dan berdoa. Yang kedua saudaraku, kita semakin bersungguh-sungguh berdoa. Kita sudah lakukan saat ini, bersungguh-sungguh berdoa, di mana-mana ada doa. Doa berantai, doa 24 jam. Wah, semua doa puasa dilakukan saudaraku. Apakah Tuhan dengarkan kita? Saya katakan Tuhan dengarkan kita. Lalu dikatakan, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Begitu dia bersungguh-sungguh dalam berdoa. Saya pikir kita masih belum berdoa sampai segitu saudaraku, menghadapi penderitaan. Tapi Yesus lakukan itu. Kenapa dia lakukan itu? Saudara tahu,
menyelamatkan saudara dan saya. Dia berkorban. Dia seorang raja, dia Allah. Tetapi dia berkorban, dia rela menyerahkan dirinya. Tadi katakan saudaraku, dia bersungguh-sungguh berdoa. Dari level yang pertama tadi berlutut dan berdoa itu bagus. Lalu kedua bersungguh-sungguh berdoa. Dan yang ketiga, dan ini yang Tuhan mau dalam hidup kita saudaraku. Di ayat 45 dikatakan, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ia bangkit dari doanya. Bangkit dari doa. Level yang ketiga, kita bangkit dari doa kita. Waktu suatu saat orang Israel menyeberangi Laut Teberau, orang Israel dan Musa menjadi takut saudaraku, karena dari belakang ada tentara Firaun sedang mengejar mereka. Di depan ada satu laut yang begitu besar. Lalu Tuhan tegur mereka, kenapa engkau hanya berseru-seru? Ayo angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tongkatmu. Lalu mereka bisa menyeberangi saudaraku. Tuhan mau. Kita sudah berdoa, tapi ada rencana Tuhan, bangkit dari doamu. Mulai kerjakan sesuatu hal. Virus corona, masalah ini dalam waktu dekat akan habis semua saudaraku. Saya yakin dalam nama Yesus. Tetapi Tuhan menghendaki kita harus siap bangkit dari doa kita. Mulai kerjakan hal-hal yang besar. Dia rela berkorban untuk apa saudaraku? Untuk menyelamatkan kita. Yang tadinya kita hidup dalam kutuk dosa, dia mengangkat kita dari kutuk dosa itu. Siapakah kita? Kita menerima pengorbanan Kristus, menerima keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita buru beritakan. Itu tugas kita saat-saat ini. Jadi kalau kita sudah berdoa, bersungguh-sungguh berdoa, mulai bangkit dari doamu. Percaya saudaraku, ada satu kegerakan yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan. Ada kebangunan rohani akan terjadi di bangsa ini. Menggenapi amalan agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan sekedar percaya, tapi Tuhan mau supaya menjadi murid Kristus. Orang-orang yang kuat. Penderitaan yang kita alami saat ini, saya mau katakan ini hanya sementara. Tuhan sedang menunggu kita. Siapkan dirimu, karena penuaian jiwa-jiwa akan terjadi. Siapkan dirimu. Siapkan dirimu. Salam.